netizen ya sekarang semakin smart, orang-orang itu bisa mencari identitas si Samira. Sebetulnya dia dokter atau bukan ya, Samira Bopeng. Coba tunjukkan dulu, jangan challenge hidup orang terus ya. Coba tunjukkan dulu kalau lu nggak bisa nunjukin biji mata lu yang sesimpel itu, yang berat dikit ya. Tunjukkan dulu kalau lu memang bener-bener dokter, ijazah kedokteran lu dan lain-lain itu. Coba tunjukkan dulu ya. Kecuali kalau memang isu-isu yang beredar benar adanya ya, bukan gosip kalau lu pelek, bukan dokter. Nah terus lagi nih aku dengar katanya dia, aku nggak ada hubungan sama buzzer-buzzer yang tertangkap di Bandung, di BAP. Aku bilang nggak kenal. Lu ngomong sama Mbak Kar. Kalau lu itu cuma disuruh setor video untuk di ads ya sama para buzzer itu, disuruh sama dalang lu sebetulnya ini ODGJ, Cari Aman, atau Markus, atau buzzer premium sih Bopeng. Nih buktinya nih, video dia saat disetor ke para buzzer yang tertangkap di Bandung ini untuk di ads. Sinting. Dan lu tuh juga bener-bener paling biadab di urusan ini karena percakapan lu ya dengan Dr. O yang menyatakan, adik tahun berapa? Aku tahun 2000, aku tahun 2008, kakak tahun 2000. Kalau tahu ya, lu tuh sebiadab itu, pasti Dr. O juga run dari hidup lu. Nih baca sama biji mata lu. Satu lagi nih, Bopeng Sinting ya. Menurut laporan dari Meta yang aku karena aku mau Meta Besti ya, jadi aku bisa dapetin data-data. Menurut laporan dari Bestiku Meta, kejadian di Indonesia ini yang membuat akhirnya banyak orang hancur bisnisnya itu karena lu yang pertama kali berinisiatif untuk menghancurkan usaha orang. Lu jangan pura-pura bego ya, jangan pura-pura nggak tahu. Gue tahu semuanya. Kebenaran harus seterang matahari, nggak boleh ada salah satu yang harusnya diseret paling duluan malah dilindungi. Nggak boleh, aku mau orangnya fair ya, karena si Bopeng ini sampai hari ini yang masih keluar nggak henti kayak ODGJ. Teman-teman, ini baru aku spill tipis-tipis ya. Kalau keadilan ini nggak tegak, gimana ntar aku upload semua yang aku dikasih dari Besti aku Meta. Jadi kalau misalnya lu menyatakan saya ini independen, yang bersalah harus mendapatkan hukuman ya, yang paling bersalah di sini itu lu Bopeng, lu ya. Lu bisa memvonis orang mafia, lu bisa mereview produk orang tanpa aturan yang benar, sementara lu sendiri produk lu busuk dan gelar dokter lu itu dipertanyakan. Nggak usah lu independen, emang lu biangnya, lu dajalnya, paham lu? Masih banyak ya gue punya ya. Baru tahu lo ya ribut sama Nepos ya. Kalau Nepos ini kalau udah sekali ngegas ya, sampai lu banyak ya, demi apa? Demi masyarakat terbebas dan tidak menjadi contoh seenaknya di dunia maya bisa melakukan kejahatan cyber. Terserahlah mau siapa yang melindungi dia. Ingat ya, tidak ada segala sesuatu hal itu yang abadi. Semua masa ada orangnya, semua orang ada masanya. Udahin lagi. Tuh. Lanjut ya, setelah aku meeting kedua, aku ingat lagi muka si Bopeng. Ini suara masyarakat Bopeng, suara masyarakat. Kalau gue bersuara ini nggak ada pengajian Bu Yasa. Apa Anda mau bahas? Kenapa? Diingetin loh, mentang-mentang aku nggak datang ke pengajian. Si Sahrul bener-bener balik lagi ke si Bopeng. Nih baca nih ya. Masyarakat bilang ini. Nah, kalau gue nggak ada. Apa Anda mau balas pesan yang itu? Jangan dibalas. Si Mustafa ya, gue lagi marah-marah diingetin pengajian. Nah, pokoknya gitu ya netizen ya. Pokoknya si Bopeng itu sinting lah sampai aku diingetin pengajian. Sahrul bener-bener. Nah gitu. Aku on the way meeting ketiga terakhir nih untuk siang ini. Nanti sore kita lanjut lagi. Pokoknya menurut aku paling bahaya manusia yang menghancurkan skincare itu yaitu si Bopeng ya. Makanya kalian nih, aku udah warning berkali-kali ya, kalau kalian para pengusaha skincare masih aja pakai jasanya si Bopeng ini untuk live lah, untuk promosi lah, untuk apalah, nggak usah dibeli ya, nggak usah dibeli. Itu kalian mempergunakan jasa teroris. Breaking news guys. Ada breaking news guys. Si Bopeng diusir guys dari PMJ guys, diusir. Nah kalau lu bener-bener diusir Bopeng, coba lu kalau nggak ngaku ya, gua update video lu diusir. Breaking news ya.
Aku mau pulang ke rumah, tiba-tiba WA aku penuh dengan informasi. Akhirnya aku telepon, katanya gini, Mbak, tahu nggak sih kalau si Bopeng ini 2 kali diusir. Pertama di Tahti diusir, terus dia pindah ke Krimsus, diusir lagi di sana. Pertanyaan aku adalah, Bopeng, bagaimana rasanya lu dianggap sampah? Lu bukan lagi sampah kayak ayam liar tuh, ayam yang suka matok liar itu di hus digebah. Coba kalau aku jadi lu ya Bopeng ya, bener-bener aku tuh bakal pulang ke rumah nyungsepin kepala ke dalam kasur. Aduh, Bopeng, emang lu pantas digituin? Nggak ada harga diri lu, emang lu nggak punya harga diri. Happy banget tuh malam ini, sumpah. Udah ngeliat dia kayak orang gila juga, orang gila juga masih lebih rapih dari dia sih netizennya. Entahlah apa julukan, pokoknya aku happy dia diusir. Yang dia ngata-ngatain aku diusir, lu yang diusir, ludahi dulu tuh. Pokoknya ya Bopengnya, aku sudah tahu siapa yang atensi kau ya, sudah tahu, dan orangnya sudah paham bahwa kau ini adalah bahaya buat negara. Bahaya buat negara kalau dibiarkan kuar cocok di medsos. Pokoknya sudah tahu dan sudah dikasih pengertian bahwa si manusia Bopeng ini bahaya buat negara, dan dia sudah paham kalau lu sinting. Pokoknya netizen ya, saksikan aja berita selanjutnya. Saksikan aja berita selanjutnya. Aku takut keceplosan. Pokoknya semua aku udah kasih tahu di secara offline hari ini. Aku road talk. Ngasih tahu ya, gua nggak peduli siapa di belakang lu, dalang lu dia udah nyerah ya. Bopeng, Samira, sinting, bisa nggak lo? Nggak usah berulah sehari aja. Aku juga pengen istirahat nih. Jadi memantau kegiatan lo apa. Sekarang lu udah diusir dari PMJ kemarin 2 kali kayak ayam liar. Lu sekarang lu ngutus pembantu lu di sana ngeganggu. Itu wartawan mau cari berita ngeganggu ulah lu nih. Bisa nggak lo istirahat sejenak dari kegilaan lu nih? Ini weekend.